Plastik, plastik, dan lebih banyak lagi plastik. Sampah plastik menggunung semakin tinggi. Di Jerman, perusahaan pendaur ulang sudah tidak mampu lagi mengolah sampah. Di Jerman, kami tidak punya kapasitas pengolahan yang cukup karena biaya penjualan dan ongkos produksinya di Jerman terlalu tinggi. Akibatnya, banyak sampah plastik diangkut ke luar negeri. Hingga awal 2018, sekitar 50% sampah plastik dari seluruh dunia diekspor ke Cina dan diolah kembali di negara itu. Tapi kini Cina menghentikan impor sampah, dan negara-negara lain yang kini mengambil alih. Sekarang penerima terbesar sampah plastik dari Jerman adalah Malaysia dengan volume 132.000 ton per tahun. Disusul India dengan 76.000 ton. Dan di tempat ketiga, Indonesia dengan lebih dari 64.000 ton dan Vietnam lebih dari 56.000 ton. Apakah jika tidak kelihatan lagi, sampah lenyap? Di Malaysia, sampah dari Jerman dibuang ke sebuah tempat pembuangan sampah terbuka. Sama sekali tidak ada daur ulang. Sampah plastik membusuk begitu saja, mencemari tanah dan air tanah. Jika mengambil contoh langsung terlihat, di sini banyak sampah berasal dari Jerman. Sampah dari negara-negara lain juga bisa ditemukan di sini, negara Eropa lain dan Amerika Serikat. Tapi banyak yang dari Jerman dan ini bekas bungkus Capri-Sonne. Jadi ini campuran antara sampah rumah tangga dan sisa kemasan. Untuk mencegah ekspor sampah ilegal, di Jerman sudah dilakukan kontrol teratur, misalnya di pelabuhan kota Hamburg. Badan Lingkungan Hidup berusaha menentukan dengan jelas isi muatan. Misalnya botol PET. Gambar-gambar yang kita lihat di sini menunjukkan bagaimana botol-botol dipilah secara manual, lalu dibuat pelet yang bisa dijual, dan dari pelet dibuat pakaian pelindung dari cuaca buruk. Tapi tidak semua sampah plastik dipilah dengan baik, padahal harus. Sejumlah produsen tidak memperhatikan atau hanya ingin dapat untung cepat. Mereka itu yang kriminal. Daripada mengirim kontainer penuh dengan sampah ke berbagai penjuru dunia, lebih baik mencari solusi. Pembuat kapal, pengusaha daur ulang, dan sebuah institut penelitian lingkungan hidup bekerja sama mengembangkan kapal pendaur ulang. Rencananya, kapal itu akan pergi ke 7 negara Afrika dan membeli sampah dari para pengumpul sampah di negara-negara itu. Daur ulang akan dilaksanakan langsung di kapal, di lokasi itu juga. Banyak orang misalnya di Sierra Leone hidup dari mengumpulkan sampah. Jika sampah dijual ke kapal pendaur ulang, mereka akan dapat bayaran 5 kali lebih besar daripada biasanya. Syaratnya, sampah yang dikumpulkan sudah dipilah dan tidak bercampur sampah lain. Sekitar 64.000 ton sampah plastik bisa didaur ulang setiap tahunnya dengan cara itu. Kami mengatakan perlu instalasi besar agar bisa mengolah plastik secara ekonomis, dan tidak satupun dari negara-negara ini punya potensi untuk mengoperasikan instalasi besar pengolahan sampah plastik. Kami memperkirakan bisa membeli sampah plastik senilai 10 juta euro. Jika kita memperkirakan bahwa dengan 10.000 euro, sebuah lapangan pekerjaan bisa tercipta di negara-negara ini, itu berarti lebih dari 1.000 pekerjaan akan bisa terwujud di kawasan ini. Sampah plastik akan didaur ulang di lokasi. Kapasitasnya bisa terus ditingkatkan. Ini sebuah kontribusi penting untuk mengendalikan semakin tingginya timbunan sampah di banyak bagian dunia.